Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Devi Mafiroh, pada mata pelajaran Administrasi Umum kelas 10 OTKP. Dan kita masih pada kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami administrasi. Baik, langsung saja kita ke materi selanjutnya. Administrasi sendiri secara etimologis itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, ad, yang berarti intensif, dan ministrer, yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Nah, secara sempit, administrasi perkantoran itu adalah seluruh kegiatan yang bersifat teknis dalam pelaksanaan pekerjaan operatif, menyediakan keterangan untuk pimpinan serta membantu keefektifan organisasi. Nah, jadi administrasi perkantoran itu seluruh kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan operatif atau yang bertugas menyediakan keterangan untuk pimpinan serta membantu keefektifan organisasi. Sedangkan secara luas, administrasi perkantoran adalah suatu kegiatan merencanakan, mengarahkan, mengorganisir, menyelenggarakan, mengawasi berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan ruang lingkup kantor dan tata usaha secara tertib. Nah, sedangkan administrasi perkantoran sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menyediakan data serta informasi secara lengkap kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Kemudian melakukan pengawasan pekerjaan kantor serta administrasi supaya bisa memastikan terlaksananya standar kualitas dan juga prosedur yang tepat. Jadi tujuannya itu untuk melakukan pengawasan pekerjaan kantor untuk memastikan penggunaan prosedurnya itu tepat dan sesuai dengan standar kualitasnya. Kemudian menerapkan kebijakan perusahaan serta memberikan pelayanan dalam berhubungan dengan manajemen. Nah, tujuannya itu untuk menerapkan kebijakannya perusahaan dan memberikan pelayanan yang berhubungan dengan manajemen. Kemudian berdiskusi dengan karyawan terkait prestasi kerja. Nah, ini untuk bisa mengidentifikasi masalah serta penyebabnya dan juga berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian memberikan pelatihan atau perintah kerja pegawai. Kemudian melakukan verifikasi, pemantauan, dan juga evaluasi kerja dengan cara membuat laporan terkait kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian melakukan proses perekrutan karyawan, jadi mulai dari wawancara sampai memilih pegawai. Kemudian menafsirkan serta mengkomunikasikan semua prosedur kerja dan kebijakan perusahaan kepada para pegawainya. Ruang lingkup administrasi perkantoran. Nah, ruang lingkup administrasi perkantoran sendiri itu suatu ruang atau tempat dilaksanakannya proses kegiatan pengelolaan administrasi kantor, berarti berhubungan dengan ruang. Kemudian, ruang lingkup administrasi kantor itu ada dua, aktivitas kantor dan sarana atau fasilitas kerja kantor. Nah, kalau aktivitas kantor itu berkaitan dengan perencanaan kantor, pengorganisasian kantor, kemudian pelaksanaan kantor, serta pengawasan kantor. Nah, kalau sarana atau fasilitas kerja kantor itu berkaitan dengan lokasi kantor, gedung, peralatan, interior, dan mesin kantor. Nah, menurut Belianji, unsur administrasi perkantoran itu ada 8, yang dimana ke-8 unsur ini itu saling berkaitan
dan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menunjang seluruh proses kerja sama. Jadi, unsur-unsur ini itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam menunjang kerjasama. Apa saja sih unsur administrasi perkantoran? Jadi unsur administrasi perkantoran menurut Deliangji itu pertama ada organisasi. Organisasi ini tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi organisasi itu bisa kita simpulkan sebagai tempat atau instansi atau perusahaan. Kemudian kedua ada manajemen. Nah, kalau manajemen ini berkaitan dengan proses mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, ini mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang tadi untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh perusahaan. Kemudian ada komunikasi. Komunikasi ini aktivitas atau kegiatan menyampaikan informasi baik berupa ide, gagasan, kemudian pesan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Kemudian kepegawaian. Nah, proses ini yang berhubungan dengan pengaturan tenaga kerja di dalam organisasi. Bisa berupa penerimaan pegawai, kemudian pengangkatan pegawai, pemberhentian pegawai, promosi, dan lain-lain. Kemudian ada keuangan. Nah, kalau keuangan ini pasti kalian tahu. Jadi keuangan ini kegiatannya berkaitan dengan pembiayaan yang diperlukan organisasi atau perusahaan. Kemudian ada perbekalan. Kalau perbekalan ini berkaitan dengan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan oleh perusahaan. Kemudian ada ketatausahaan. Tata usaha kuncinya. Biasanya tata usaha kan memberikan pelayanan. Nah, jadi ketatausahaan ini berhubungan dengan pelayanan atas penyelenggaraan usaha. Kegiatannya seperti apa? Kegiatannya misalnya mencatat, menyimpan, mengirim surat, seperti itu. Kemudian ada humas. Humas itu hubungan masyarakat. Karena hubungan masyarakat, berarti kegiatan ini itu melakukan interaksi dengan masyarakat yang terkait dengan perusahaan. Nah, humas atau masyarakat di sini tidak hanya orang luar, bisa juga masyarakat internal seperti para karyawan di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada karakteristik administrasi perkantoran. Nah, karakteristik administrasi perkantoran itu ada 3. Yang pertama bersifat pelayanan. Nah, jadi administrasi perkantoran itu melayani pekerjaan operasional seperti tugas pokok kantor dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Contohnya seperti petugas perpustakaan, tugasnya melayani orang-orang yang meminjam buku. Kemudian pekerjaan administrasi penjualan yang membantu tenaga penjualan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada bersifat terbuka dan luas. Jadi administrasi perkantoran itu pekerjaan kantor yang bisa dilakukan di mana saja, tidak hanya di dalam gedung, tapi juga bisa dilakukan di luar gedung atau perusahaan. Contohnya seperti apa? Seperti polisi melakukan tilang. Polisi melakukan tilang. Nah, dalam pencatatan surat tilang, kan polisi dilakukan di jalanan, tidak hanya dilakukan di kantor, karena tugasnya menilang itu di jalan. Kemudian seperti petugas PLN yang sedang mencatat pemakaian listrik ke rumah masyarakat. Nah, jadi kan PLN mencatat listriknya pasti kan datang ke rumahnya masyarakat, tidak duduk di dalam kantor PLN. Selanjutnya, yang ketiga dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi.
Jadi administrasi perkantoran ini pekerjaan kantor yang bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak hanya petugas administrasi atau tata usaha. Misalkan petugas OB itu diminta atau disuruh oleh atasan untuk mengantarkan surat ke perusahaan lain misalnya. Nah, sedangkan tugas mengantarkan surat ini sebenarnya tugas dari administrasi kantor, pegawai administrasi. Kok bisa diantarkan oleh petugas OB? Bisa, tidak apa-apa. Kenapa? Karena karakteristik administrasi perkantoran sendiri ini bisa dilakukan oleh semua pihak, bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis administrasi perkantoran. Jenis administrasi perkantoran ini ada 3. Yang pertama administrasi publik. Jadi administrasi publik ini lebih menekankan pada 3 elemen negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian yang administrasi lingkungan itu lebih menekankan pada kegiatan yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat yang bertujuan mendapatkan wawasan lingkungan tanpa mengabaikan dalam sebuah kualitas manusia dan ekologis. Yang terakhir ada administrasi pembangunan. Ini sistem manajemen yang dibuat untuk melakukan pengendalian pemerintah. Tujuannya meningkatkan dan mendorong adanya sebuah pertumbuhan yang dapat direncanakan dalam beberapa cara. Kalau administrasi pembangunan ini lebih ke pertumbuhan suatu negara. Nah, sedangkan administrasi perkantoran sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menyediakan data serta informasi secara lengkap kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Kemudian melakukan pengawasan pekerjaan kantor serta administrasi supaya bisa memastikan terlaksananya standar kualitas dan juga prosedur yang tepat. Jadi tujuannya itu untuk melakukan. Baik, Bu Devi ucapkan terima kasih kalian telah menyimak video pembahasan tentang memahami administrasi kali ini. Sampai jumpa pada materi atau video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.